اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Yang di luar kalau akan masuk masih banyak lagi ruangan yang kosong. Kalau bila dingin di luar di muka masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي. Bagian kedua yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Ketahuilah bahwasanya agama memiliki dua ketentuan. Yang pertama meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang. Dan yang kedua melakukan ketaatan. Jadi di dalam agama cuma dua ketentuan ini yang berlaku. Pertama meninggalkan larangan, yang kedua melakukan ketaatan atau perintah. Maka meninggalkan perbuatan terlarang itu lebih berat dan lebih sulit daripada melakukan ketaatan. Maka oleh karena itu pahalanya lebih besar. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih besar pahalanya daripada melakukan ketaatan. Karena orang yang meninggalkan maksiat dia dapat mengalahkan hawa nafsunya. Li'anna nafsa mailun ilal ma'asi, karena bahwasanya nafsu itu pasti condong kepada maksiat. Itu pasti. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka nafsu itu pasti menginginkan untuk melakukan larangan Allah. Bahkan seandainya kata ulama, seandainya dilarang adalah kita ini memakan tahi, niscaya kita tuh hendak makan tahi. Itu. Karena nafsu kita ini menginginkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Bahwasanya nafsu itu pasti memerintahkan kepada kejahatan, pasti memerintahkan kepada dosa dan maksiat. Sehingga meninggalkan maksiat itu jauh lebih besar pahalanya daripada mengerjakan ketaatan. Imam Hasan al-Basri beliau pernah bertanya kepada manusia, kepada jamaah, man afdal ma afdalul a'mal. Ujar Sayyidin, apa yang paling afdal daripada seluruh amal? Wa ba'duhum qala as-shalah. Maka sebahagian mereka mengatakan afdalul a'mal as-shalah. Sepaling afdal amal itu sembahyang. Wa ba'duhum qala al-hajj. Sebahagian mereka berkata sepaling afdal amal itu haji. Maka beliau belum membenarkan. Dan ketika ada yang mengatakan afdalul a'mal tarkul ma'asi, sepaling afdal daripada seluruh amal adalah meninggalkan maksiat, maka beliau langsung menjawab, shadaqta, engkau benar.
Jadi sepaling afdal amal bukan sholat yang kita kerjakan, bukan puasa yang kita lakukan, bukan zakat yang kita tunaikan, bukan. Tetapi yang paling afdal daripada seluruh amal adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Maka ada ungkapan daripada para ulama sufiyah, seorang ahli maksiat yang ia bertobat daripada dosa dan maksiatnya itu jauh lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah dan ia merasa sombong dengan ibadahnya. Karena ketika orang yang ahli maksiat ia bertobat daripada dosa dan maksiatnya, maka ia sudah melakukan perbuatan yang paling afdal daripada seluruh amal. Karena sulit yang namanya mengalahkan hawa nafsu. Kalau melakukan ketaatan, tiap-tiap manusia itu pasti bisa, pasti mudah. Sembahyang 5 waktu, jangankan kurang berangkat karena kan dibawa mengerasa. Puasa di bulan Ramadan, jangankan kurang berangkat. Katakan wah ini sebulanan. Menunaikan zakat, insya Allah banyak yang bisa. Tapi yang terlebih sulit daripada itu adalah meninggalkan maksiat. Terlebih maksiat batin seperti ghibah, hasad, ujub, riya, sum'ah, hubbud dunya dan lain-lain sebagainya. Ini paling sulit. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudian kepada orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Apa ujar Rasulullah, al-insan mahallul khata wal nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu adalah tempat tersalah dan tempat keluputan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang terkhilaf, at-tawwabun, ia kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosa dan maksiatnya, jikalau ia kembali kepada Allah, maka ia seperti bayi yang terlahir kembali daripada perut ibunya. Ia bersih daripada dosa dan maksiat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis beliau, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Bahwasanya seorang hamba ketika ia melakukan dosa dan kemaksiatan, nukita fi qalbihi nuqtatan sauda, maka dititiki di hatinya satu titik hitam. فَإِذَا عَادَ وَاسْتَغْفَرَ صَقُلَ قَلْبُهُ. Jikalau ia kembali kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, maka cemerlanglah hatinya kembali. Tapi jikalau ia mengulangi dosa yang sama, zida fiha, ditambahi tinta hitam tadi di dalam hatinya, ditambahi hatta rana fi qalbin, sampai meliputi di seluruh hatinya. Tapi jikalau dia kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, safula qalbun, maka cemerlang lagi hatinya. Jadi jikalau sebesar apapun dosa dan kemaksiatan kita, bahkan seperti jumlah daun yang ada di dunia, seperti jumlah buih yang ada di lautan, jikalau ia mau meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, maka Allah pasti mengampuni seluruh dosa-dosanya. Sebelum lisannya mengucapkan istighfar, ketika ia mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi taubat, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ini kemudian daripada sifat-sifat Allah. Belum lagi kita mengucapkan minta ampun lawan Allah, tahan aja kita, Allah Maha Pengampun, sudah waktu itu diampuni oleh Allah.
daripada kasih sayangnya Allah lawan kita. Ini yang iblis itu yang berapa kalah. Ketika iblis meminta izin kepada Allah, ya Rabbi, ulun meminta izin kepada Engkau, ulun ingin menggoda seluruh manusia sampai hari kiamat daripada anak Nabi Adam, agar ia terjerumus ke dalam neraka Engkau ya Allah. Ujar Allah, aku izinkan engkau hai iblis, tapi satu yang perlu engkau ketahui, sebesar apapun dosa manusia kepadaku, jikalau ia bertobat kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka dosa-dosanya pasti aku ampuni dan taubatnya pasti aku terima. Ini yang sudah bohong iblis menjerumuskan manusia banyak dosa dan maksiat, kalinya minta ampunnya lawan Allah, bersih pula, sapulah qalbuh, cemerlang hatinya. Maka jangan kita tinggalkan meminta ampun kepada Allah ini setiap hari. Rasulullah di dalam riwayat beliau membaca istighfar itu, ada riwayat yang mengatakan 80 kali, ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Nabi dia yang bersih daripada dosa dan maksiat, yang maksum dipelihara oleh Allah, ia sini meminta ampun lawan Allah. Kita yang tenggelam di lautan dosa dan maksiat, tenggelam, lamas, iya, dengan sombongnya kita tidak mau meminta ampun kepada Allah. Harap pada Nabi Anda. Nah, ini di bulan Rajab yang mulia ini, salah satu kemuliaan di bulan Rajab disebutkan Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Bulan Rajab adalah bulannya kita disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah. Tapi di dalam riwayat disebutkan, barang siapa membaca Allahumma warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali seraya dia mengangkatkan kedua tangannya pada pagi dan sore hari, habis subuh lawan habis asar, diangkatnya kedua tangannya, lisannya membaca Allahumma rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni ulun, sayangi ulun, dan berikanlah ulun taubat. 70 kali. Maka apa kata Rasulullah? Haramallahu jasadahu 'ala al-niran. Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka Allah. Tak amalkan dua kali dan selama bulan Rajab. Ini istighfar khusus yang ada di bulan Rajab. Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali habis subuh lawan habis asar. Satu mata penggawiran ambil tasbih, angkat tangan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Haram Allah jasadahu 'ala an-niran. Allah haramkan tubuh kasarnya tersentuh api neraka Allah. Maka kita tahu sudah apabila dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya efeknya tadi zulmatun fil qalbi, menggelapkan hati. Semakin banyak dosa dan maksiat kita, maka semakin gelap hati kita, semakin terdinding dengan Allah. Yang mendinding kita dengan Allah itu hanya dosa-dosa kita, sehingga kita tidak bisa melihat adam malakut, kita tidak bisa ma'rifah kepada Allah karena dosa kita yang ada di dalam hati kita. Ini syaitan menggerumbungi hati kita. Ada pula hadis Nabi, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan yang menggerumpungi hati manusia, jadi di hati kita ini gerumpungi syaitan. Ketika keluar Allah di dalam hati kita, masuk syaitan. Masuk syaitan.
Katanya sudah menggelumpungi di luar hati kita. Laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam, seandainya tidak ada syaitan yang menggelumpungi hati manusia, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya dia bisa ma'rifah kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, yakinandu yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dirasakannya adalah gawian Allah. Cuman karena banyak dosa yang lalu ada ingat dengan Allah, itu yang maulah kita tertinding dosa kita. Maka ujar Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, ketika aku maksiat kepada Allah, ini efek daripada maksiat. Ketika aku maksiat kepada Allah, aku kenal efek daripada maksiatku. Jarsidin kuli hati nang kaya pakalakuan himarku budakku lawan ini. Kuli hati apabila himarku ini liar alih diatur, apabila budak dan istriku ini kata taat lawan aku, itu karena dosa dan maksiatku kepada Allah. Ketika aku meminta ampun kepada Allah, ketika aku bertobat dan Allah menerima taubatku, maka anak dan istriku, bahkan budak-budakku pun akan taat kepada Allah. Ini yang jadi guru-guru pernah dipesan di sini. Biar sini murid kita diisi bini durhaka, anak durhaka, jangan salahkan ia. Itu karena dosa-dosa kita lawan Allah. Namun kita minta ampun lawan Allah dan taubat kita diterima oleh Allah, maka dengan sendirinya mereka akan taat kepada kita. Jangan, intinya jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita, tapi tetap nasihat jangan, nasihat tetap jangan. Ketika istrinya durhaka lawannya, beri nasihat, tapi jangan menyalahkan ini. Ya Allah, bini ini nangka ini lawan aku karena dosa. Ya Allah, anakku nina durhaka lawan aku karena dosa ulun. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Ya Allah, kadang-kadang itu ya Allah, ampuni dosa bini ulun. Ya Allah, seorang kan minta ampun bebungulan diri kita dahulu yang kita salahkan, jangan orang lain. Inilah hakikat daripada tawadhu. Merasa rendah, merasa mulia, merasa rendah, dan orang lain jauh lebih mulia darinya. Itu pandangan orang yang mutawadhi, orang yang rendah hatinya. Semulia-mulia dirinya, lebih mulia orang lain. Sehina-hina dirinya, sehina-hina orang lain, lebih hina dirinya. Jadi kada pernah menyalahkan orang. Bahkan pandangan orang-orang saleh ketika di kampungnya ada suatu musibah dan ia melihat akan bencana dan musibah itu, apa pandangan mereka? Ya Allah, musibah ini karena dosa-dosa ulun. Ya Allah, musibah ini karena maksiat ulun, ampuni ulun. Ya Allah. Bila ada musibah, perasaan karena dosanya yang lalu ulang itu diberi musibah oleh Allah, lalu bala itu diturunkan oleh Allah, bukan karena dosa orang, tapi karena dosa kita. Ya Rasulullah, ini hebatnya pandangan hati orang-orang soleh. Jadi kita minta sebagaimana Allah memberikan kebersihan dan kesucian hati kepada orang soleh, ya Allah berikanlah kebersihan dan kesucian hati kepada kami seperti kesucian dan kebersihan hati mereka. Kita minta Allah bersihkan hati kita supaya pandangan kita ada merasa lebih mulia daripada orang lain. Ini perkataan Imam Fudail bin Iyad. Ketika aku maksiat, kata Sidin, maka aku melihat dahulu akhlak himarmu lawan budakku lawan bini. Namun inya dilihat himar Tuhan peliharaan Sidin.
ngalih diatur. Kemudian budakku kada taat lawan aku, biniku kada taat lawan aku, maka itu ciri aku telah maksiat kepada Allah, dan Allah menampakkan hasil daripada kemaksiatan. Amun orang dari sumbah yang kada di menggawi maksiat itu sudahnya, tapi kada nampak efek daripada kemaksiatan, kada nampak sama sekali. Bini taat lawatinya, anak bagus lawatinya, harta bertambah, padahal orangnya kada sumbahyangan, menuntut ilmu kada suah Allah. Tapi kenapa masih dinampakkan nikmat oleh Allah? Maka itulah yang disebut dengan istidraj, lanjuran Allah. Imam Hakim Al-Asam beliau pernah berkata, seandainya engkau melakukan dosa dan maksiat, kemudian di pagi hari engkau sempurnakan, engkau disempurnakan oleh Allah Ta'ala nikmat, fahadhirhu fa innahu istidraj, maka hati-hatilah kata beliau, maka sesungguhnya itu adalah istidraj dari Allah. Kada dinampakkan efek daripada maksiat itu, kada nampak. Yang dinampakkan oleh Allah masih kenikmatannya, masih disempurnakan nikmatnya oleh Allah. Rezeki nyaman, urusan dimudahkan oleh Allah, padahal kurangnya ahli maksiat, maka tiada lain itu adalah istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami lanjutkan mereka, kata Allah, min haitsu la ya'lamun, sekira-kira mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah lanjuran dari Allah. Nah, di sini kita sering tertipu. Dikira-kira nikmat ini adalah anugerah Allah, padahal ini adalah azab yang tertunda. Di sini kita tertipunya, makanya kurang soleh berhari. Jika mereka mendapatkan nikmat, mereka tidak gembira, yang mereka rasakan rasa takut di hatinya. Apakah nikmat ini betul anugerah Allah? Apakah nikmat ini adalah istidraj dari Allah? Ketika semakin bertambah nikmat, semakin dekat dengan Allah, akan dipastikan nikmat itu adalah anugerah dari Allah. Tapi jikalau semakin bertambah nikmat Allah, tapi ia semakin jauh dari Allah, akan dipastikan nikmat itu adalah istidraj dari Allah. Itu aja cirinya. Untuk kita hendak tahu ya, apakah nikmat yang selama ini kita rasakan ini anugerah atau istidraj? Rasakan di diri kita, apakah nikmat ini menambah kita dekat dengan Allah atau semakin menjauhkan kita dari Allah? Ini menjadi pertanyaan kita masing-masing di dalam hati kita. Apakah nikmat yang selama ini kita rasakan semakin mendekatkan kita kepada Allah, ataukah semakin menjauhkan diri kita dari Allah? Bahari rahata miskin, rajin sembahyang, rajin tahajud, rajin menuntut ilmu. Kalinya pas sugih orangnya sudah ada terlihat datang hidungnya di masjid, ada terlihat lagi orangnya hadir di majelis ilmu. Ini menunjukkan nikmat yang Allah berikan setiap hari, bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah. Ini dia adalah istidraj dari Allah. Wa umli lahum, kami ulurkan kepada mereka berbagai macam nikmat kepada Allah. Diulur Allah Ta'ala jadi kena disisir. Kemudian orang mau menjunjun di patung iwak ada disisir untuk pas bina-bina naham sudah pasukannya rapi tapi di diri iwak tadi merasa ini nikmat, padahal ini azab yang tertunda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak efek daripada dosa dan maksiat. Kalau orang-orang dulu masih dinampakkan oleh Allah, bila bahagia itulah nampaklah.
Wah ini kan lebih nampak lagi karena sudah kebanyakan dilanjurkan oleh Allah. Padahal di kampungnya ahli maksiat, jika ia di tanah haram biasa. Kadang dicoba oleh Allah garing gada orang bahri nampak apa? Padahal justru dinampakkan itulah salah satu nikmat dari Allah. Allah tegur, iya. Yang kada nampak ini antara, nah ini banget nih bisa antara yang kada nampak nih. Tapi bagi orang yang tidak menyadari merasa ini adalah anugerah Allah, menyaman banget aku di Mekah. Kan tidak sehat benar tahu. Padahal di kampung ahli riba, di kampung pamalar mampus, di kampung ahli maksiat, misalnya deh. Kayaknya kada dibalas-balas Allah Ta'ala di sana. Itulah yang disebut istidraj dan juratullah. Dan ini yang lebih bahaya daripada teguran Allah. Teguran Allah bila orang adalah memakan hasil riba, kada ditegur Allah. Bangkrut kada, makin bersugih orangnya, sembahyang rajin saja. Hati-hati. Hati-hati. Inilah yang namanya istidraj. Apabila dia ditegur oleh Allah, maka itulah bentuk kasih sayang Allah lawannya. Bahwa adalah misalnya adalah lawan orang yang riba, jasa usaha bangkrut usahanya, itu nikmat Allah menegurnya. Jangan dimarahkan bala. Itu teguran Allah, bentuk kasih sayang Allah lawan kita. Amun kada ditegur Allah bahaya lagi. Bisa hancurkan oleh Allah bahaya lagi. Mudah-mudahan kita bisa memahami masalah ini supaya ada rasa takut di hati kita. Karena inti daripada takwa adalah takut lawan Allah, takut di hati. Itu hak inti daripada takwa. Sayyiduna Ali ditanya tentang takwa, ya Ali man takwa, wahai Ali apa gerang arti takwa? Beliau menjawab, at-taqwa al-khawfu bil jalil. Takwa itu yang sering takutan lawan Allah yang bersifat jadil. Wal amalu bitanzil, takwa itu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Wal qana'atu bil qalil, dan takwa itu kala sidin merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan takwa itu kata Sayyiduna Ali mempersiapkan bekalnya gasannya mati. Jadi menurut Sayyiduna Ali, takwa itu ada 4 poin. Yang pertama al-khawfu bil jalil, takutan lawan Allah. Yang kedua al-amalu bitanzil, mengamalkan lawan Al-Quran. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah walaupun sedikit, tetap gembira ya. Dan yang keempat wal isti'dad li yaumir rahim, persiapan gasan sesudah kematiannya. Jadi kita mempersiapkan bukan kita gasan Tuhan, ada persiapan kita gasan Tuhan itu lain, masa depan kita. Tuhan itu pasti hendak persiapan yang gasan masa depan kita supaya Tuhan nyaman. Itu lain masa depan. Tuhan itu lain masa depan. Masa depan itu ba'dal maut, sesudah kematian, itu namanya masa depan. Kalau ia persiapannya hanya ketika waktu hidup, ketika ia waktu tua, itu bukan persiapan. Persiapan yang sejati, ia mempersiapkan amalnya sampai ia meninggal dunia, sesudah ia meninggal dunia. Ketika dikubur, dipersiapkannya supaya kuburnya tarang di mana, apa persiapannya baca Quran,
supaya kubur itu luas. Apa persiapannya? Pelihara sholat 5 waktu, itu persiapannya. Jadi waktu di dunia sering dia membaca Quran, karena Nabi pernah mengatakan nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran, terangi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Maka ulama menafsirkan rumah di sini ada rumah di dunia, ada rumah di negeri akhirat. Rumah ketika kita masuk ke alam barzakh, yaitu kubur kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi penerang di dalam kubur kita. Biar rumah konyol tapi ada ketakutan kita. Di luas di kubur, di sini ada apa? Dua nilai. Jadi perlu juga yang harusnya penerang di dalam kubur kita. Apa penerangnya? Al-Quran. Ulun-ulun tidak bisa baca Quran. Belajar guru Yasin, pun Yasin bisa. Yasin itu Quran ngarannya. Malah ujar Nabi, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Quran. Jadi bila orang diamalkan Yasin sama membaca Quran. Model kayak berbeda antara Yasin sama Quran. Yasin itu ya Al-Quran. Ini bagi yang kada biasa, yang kada bisa baca Quran, tapi ini lancar aja baca Yasin. Yasin jadi baca sama ya baca Quran juga. Atau Waqiah atau Tabarak. Al-Quran kadang-kadang. Allah kembali karena ketaatan dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan meninggalkan syahwat tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar, oleh siddiqin. Agar para siddiqinlah yang bisa meninggalkan syahwatnya, yang menundukkan hawa nafsunya, sehingga ia dimudahkan oleh Allah di dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan pun kita ini perlu perjuangan meninggalkan maksiat, perlu. Tapi bagi para siddiqin Allah mudahkan. Jadi kadang-kadang baginya adalah siddiqin ini yang waliullah, yang ngaran mahfud, dipelihara oleh Allah daripada dosa dan maksiat. Bahkan terkhatar di hatinya pun, terkhatar di hatinya untuk maksiatnya sudah. Mungkin hebat pikiran tentang maksiat, untuk pikiran itu belum dicatat oleh Allah. Dan ini kasih sayang Allah diulang lewat umat Rasulullah. Namun kita ialah bercita-cita hendak menggawi dosa, itu belum dicatat dosa. Bercita-cita adalah udah yang menampar orang. Misalnya saya bercita-cita akan menampar orang, tapi cita-cita benarnya lagi belum dicatat dosa. Dan ketika dia melakukan dosa dan maksiat itu, maka masih tidak secara langsung dicatat oleh Allah sebagai dosa. Ditunggu dulu. Kalau ujar Allah Ta'ala inya bertobat lawan Allah. Jikalau dia melakukan di waktu zuhur, maka ditunggu sampai asar. Jikalau ia melakukan dosa di waktu asar, ditunggu sampai maghrib. Ketika sudah ia melakukan di waktu zuhur sampai asar karena bertobat juga, maka dosa kita hanya dicatat satu oleh Allah. Dicatat satu. Ini kemurahan Allah kepada umat Rasulullah. Nah, sedangkan urusan kebaikan, berpikir aja, bercita-cita aja sudah ditulis kebaikan oleh Allah. Aku esok anak bersedekah. Berpikir aja tuh bercita-cita ya sudah ditulis kebaikan oleh Allah. Dan ketika dia melakukan kebaikan tersebut, ditulis oleh Allah satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Dibalas dengan 10 kebaikan. Bila 10 kebaikan dikali 10, 100 kebaikan itu minimal. Urusan kebaikan itu minimal 10 sampai 700 kali lipat dari Allah.
Allah. Kitanya aja lagi yang kada bersyukur lawan Allah. Padahal Allah luar biasa baiknya lawan kita. Ada pernah Allah itu zalim lawan hambanya, tapi kitalah yang zalim dengan diri kita. Walaysa bidzalamin lil 'abid. Tidaklah Allah itu zalim dengan hamba-hambanya. Kita yang zalim lawan diri kita. Tapi kezaliman kita kepada diri kita, jikalau kita mau meminta ampun, pasti Allah terima. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa melakukan kejahatan, kata Allah, aw yadhlim nafsah, atau ia zalim kepada dirinya, maka itu adalah zalim lawan diri. Zalim lawan diri itu tidak mengerjakan ketaatan. Itu zalim orangnya. Karena pada hakikatnya ketaatan yang Allah perintah kepada kita itu adalah suatu kenikmatan yang besar Allah berikan lawan kita. Allah memberi nikmat, kita ada pun zalim orangnya. Allah menyuruh sembahyang tugasan ikam juga ujar Allah. Hikmahnya ikam murah rezeki, awak ikam disehatkan oleh Allah, seluruh masalah ikam diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah dengan sholat yang kita lakukan tadi. Jadi sholat itu gasan kita, bukan gasan Allah. Man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa beramal saleh, gasannya juga lain gasan Allah. Allah tidak pernah berhajat dengan Allah tidak pernah mengambil manfaat dari segala hukum yang ia wajibkan kepada hamba-hambanya. Itu ululan di dalam tauhid. Ketika Allah mewajibkan salat, maka sedikit pun Allah tidak pernah mengambil manfaat dengan kewajiban yang dilakukan oleh hambanya. Lalu bangun kita kada sumbahnya, Allah rugi, kita yang rugi. Kalau bang kita melakukan dosa dan maksiat, Allah rugi, maka sedikit pun kemuliaan Allah tidak berkurang. Yang rugi kita, karena kita sudah zalim kepada diri kita. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, lalu ia meminta ampun lawan Allah, apa ujar Allah? Yajidillaha ghafuran rahim. Ia akan mendapatkan Allah ghafuran, Maha Pengampun, Rahimah, Maha Kasih Sayang. Apabila lagi kita hendak berbulik lawan Allah, ini umurnya semakin bertambah, sedangkan kematian selalu mengintai lawan kita. Ini kematian tidak intai lawan kita. Di dalam riwayat malakal maut itu menjenguk kita 70 kali sehari semalam. Malakal maut menjenguk saja, belum lagi catatannya. Boleh pulang ya, jenguk pulang, belum lagi 70 kali dalam sehari semalam dia menjenguk kita. Ketika sudah ada perintah dari Allah, la yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menunda-nunda dan tidak ada yang bisa memajukan akan ajalnya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah, yudrikumul maut, kematian pasti menjumpai kalian. Sekalipun kalian di dalam kondisi yang sangat kokoh, fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian sigar bugar, namun sudah datang kematian, pasti ajal kita habis. Biar rahatan sehat, biar masih anom, biar bugar, namun sudah sampai masa ada yang kau menolak. La yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Dan ini sudah nyata
kita lihat dengan mata kepala kita. Sudah banyak kejadian seperti ini. Seharusnya kita sadar diri dengan kematian itu menjadi nasihat yang berharga bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah dengan kematian itu menjadi nasihat yang paling berharga bagi kita. Ketika kita melihat tetangga kita, keluarga kita, satu kampung dengan kita meninggal dunia, diumumkan, seharusnya ini menjadi nasihat yang terbaik. Ini menjadi i'tibar, menjadi ilmu pelajaran bagi kita. Dan kita pun akan diumumkan seperti itu. Melihat keranda jenazah yang diusung ke kubur, kita pun juga akan dijadikan seperti itu. Melihat jenazah dimandikan, kita pun juga akan seperti itu. Melihat jenazah dikafankan, kita pun juga akan seperti itu. Melihat jenazah dimasukkan ke dalam kubur, kita pun juga akan seperti itu. Maka Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu kita kembali kepadanya. Ditunggu terus Allah, tidak pernah bosan. Allah ada pernah bosan. Yang bosan untuk kita selalu ditunggu oleh Allah, kecuali sesudah ajal tiba sampai pohon bulu, kada jalan taubat. Ada lagi jalan taubat. Ini yang kita khawatirkan. Inna Allah qabila taubat 'abdihi ma lam yugharghir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama hambanya itu belum sampai rohnya ke pohon bulu. Namun masih dikasih batis dingin, masih kawat taubat. Tapi bila sudah dingin tikas gulung, rohnya sudah diangkat pindahan gulungnya, ini juga dengarnya korah-korah. Kayak Nabi itu dibedah, nah di sini ada korah-korah itu di sini. Nah ada pelubakan, ada kelebihan melihat di rokok atau ada kain yang berubah. Nah itu namanya korah-korah. Di gambar rokok itu ada kain berubah. Nah di situ korah-korah. Nah pembedahan Rasulullah itu dari korah-korah itu. Pembedahan Nabi ini dibedah oleh Jibril beberapa kali. Ada ketika beliau waktu diasuh oleh Sayyidatuna siapa? Siapa yang menyusui Rasulullah? Hah? Ya Rasulullah. Halimatus Sa'diyah. Jadi waktu diasuh Halimatus Sa'diyah didatangi oleh Jibril, Mikail dan Israfil, diramahkan, jadi dibedah. Itu pembedahan yang pertama. Pembedahan yang kedua ketika Rasulullah ingin dijalankan oleh Allah perjalanan yang mulia, yaitu Isra dan Mi'raj. Dibedahnya itu mulai bergerak sampai ke bawah pusat. Sampai ke bawah pusat. Jadi ada bekas bedahan itu, ada bergaris itu, ada bekas bedahan itu ada. Nah itu kita membahas masalah korah tadi. Nah mulai sini, apabila roh kita ini sudah sampai ke sini, maka tidak ada jalan lagi untuk tobat kepada Allah. Waktu itu ditutup pintu tobat. Yang hangat tidak lagi. Waktu itu ditutup pintu tobat. Waktu ini masih kesempatan yang besar Allah berikan lawan kita. Apabila lagi kita hendak memulai lawan Allah, alam ya'ni lilladzi an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Banyak peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Apabila lagi jar Allah ingat hendak memulai lawan Allah, apabila lagi yang menunaikan ketaatan, yang meninggalkan kemaksiatan, apabila lagi ya Allah, ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah.
Apabila sudah roh sampai ke pohon bulu kita, maka ditutuplah pintu tobat ketika panjang kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taubatan nasuh. Setiap kali kita berwudu, doa yang kita panjatkan di dalam wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan hamba Engkau yang senantiasa bertobat. Jadi tobat itu bukan hanya seumur hidup sekali. Bahkan kata ulama, setiap hembusan nafas kita meminta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jangan tertinggal istighfar sehari semalam itu minimal 100 kali. Itu minimal benar. Dan ketika membaca istighfar, rasakan di dalam hati kita bahwasanya kita banyak punya dosa dan kemaksiatan, dan Allah Maha Pengampun daripada dosa dan maksiat kita. Itu yang kita rasakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasa akan ya Allah, dosa ulun di mata banyak, dosa ulun di telinga banyak, dosa ulun di muntung banyak, dosa ulun di tangan banyak, bahkan sekujur tubuh ulun dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Maka ampuni dosa ulun ya Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada kita, wujuduka dzanbun, wujud ikam itu dosa sudah. Mulai ujung rambut sampai ujung batis itu dosa aja tadi. Wujuduka dzanbun, wujud ikam itu dosa. Kenapa jadi disambat oleh Nabi wujud ikam dosa? Kenapa? Karena kita merasa diisi wujud itu yang adanya dosa. Ketika kita merasa mata ampun sorong, telinga ampun sorong, itu dosa sudah. Nah, berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam setiap harinya ketika kita merasa kita punya wujud. Sedangkan orang yang arifin billah, mereka tidak merasa punya wujud, mereka tidak merasa punya sifat, mereka tidak merasa punya af'al dan asma, melainkan wujud Allah lah yang hakiki, sifat asma dan af'al Allah lah yang hakiki. Sedangkan ia hanya ada mahdud, ada sama sekali. Itu pandangan arifin billah. Tapi pandangan kita sebagai orang yang awam, maka seimbang diri kita dihibah lawan dosa. Karena kita jauh lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Wujuduka dan wujud ikam dosa. Ini yang dimaksud hadis Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Belum lagi dosa yang di jasmani kita, dosa yang di rohani kita, dosa yang di sir kita. Makanya orang yang duduk di syariat, ketika dia meminta ampun, dia meminta ampun daripada dosa jasmani. Orang yang duduk di thariqah, dia meminta ampun dosa yang ada pada rohani, yang ada pada nurani, hati sanubari. Ketika orang itu duduk di hakikat, maka ia meminta ampun dosa yang ada pada sir dan rohnya. Itu belum lagi kita yang dosa yang di jasmani ini betul yuk. Kalau sudah kisah di hati, apalagi yang di roh. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita yakinkan aja sudah kita dihibah lawan dosa. Kita ini lamas di lautan dosa dan maksiat. Itu aja sudah keyakinan kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Ketika kita tahu pinandu Allah Maha Pengampun, maka seyogianya bagi seorang hamba yang kenal dengan Allah itu Maha Pengampun, ia meminta ampun kepada Allah. Itu adabnya. Amun tahu tulah kurang tukang murah minta itu.
Karena tahu aja bila dimintai pasti sini memberi. Itu tuh kisahnya. Apa lagi? Allah tahu kita pinandu kita Allah nih Bapak ngampun minta ampun dengan Allah. Jangan rasa kada berdosa. Ya Allah ya Rasulullah udah dibersih sama sudahnya kan bongolnya itu. Rasa bersih itu salah satu dosa batin tazkiyatun nufus, merasa bersih hati. Itu penyakit hati itu, merasa bersih. Jangan pernah merasa bersih. Jangan pernah di hati kita merasa bersih. Rasa akan kita ini ibang lawan dosa. Ngaran kurang lamas itu kanan kiri atas bawah banyak beradaan ya Allah. Amunnya lamas di dalam dosa kanan kiri atas bawah muka belakang dosa beradaan. Jadi hendak ya. Jadi kan tidak merasa berseriga terus. Makanya patut kita itulah membaca tasbih subhanallah. Kan yang suci itu Allah, segala zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya Allah itu maha suci. Waktu kita membaca subhanallah, perasaan kita ringan dalam dosa dan maksiat. Subhanallah, subhanallah, rasa ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah, perasaan kita ini hina yang patut dipuji hanya Allah. Jadi waktu membaca alhamdulillah ulun hina, alhamdulillah ulun hina 10 kali kita membaca itu dengan perasaan itu jauh lebih baik daripada 100 kali tapi kada ada rasa di hati. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Rasa kita di hati kita ini halus karena di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Allah Maha Besar dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lalu waktu Allahu Akbar, Allah rasakan ada apa-apanya Allah. Jadi dia berasa bila berzikir kayak itu. Ini yang wirid yang habis sembahyangnya pun kita dasar hujur musyahadah yang luar biasa hasil. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lawan rasa di hati kita itu beda benar. Orang tuh makan sambil merasa akan tuh lain lawan tang solo tagok solo tagok tuh lain. Pahamlah. Dan kayak itu juga kita membaca wirid, membaca doa, membaca amalnya apabila dibarengi dengan musyahadah di hati kita, faham dengan makna yang kita baca, itu pahalanya benar. Jauh pahalanya daripada orang yang asal baca warang. Padahal balas pemulaan tujuannya subhanallah balas alhamdulillah hamlah doang jadinya tahancam Allahu Akbar labar jangankan hendak berasa di dosa yang kita dapat. Jadi orang yang jahil itu ketika ia beribadah bahkan bukan pahala yang didapatnya, malah jadi maksiat dalam Allah. Orang yang jahil beribadah lain pahala tapi maksiat. Sudah ibadahnya kada diterima oleh Allah, ditambah ketika dia melakukan ibadah jadi dosa lawan Allah, double karena ibadah kada diterima, dosa bertambah. Kenapa? Karena jahilnya di dalam urusan agama.
Ini yang sering disampaikan oleh para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu maka seluruh amalnya mardudah, ditolak oleh Allah, la tuqbal, kada diterima oleh Allah. Sudah ditolak pula kada diterima, tambah dosa tambah. Kerugian besar, kerugian besar. Maka barengi amal soleh kita dengan ilmu. Makanya Allah sering mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu tafsirnya amanu itu alimu. Ya ayyuhalladzina amanu ay alimu, wahai orang-orang yang berilmu, wa 'amilus shalihat, dan dia mengamalkan amal saleh dengan ilmunya. Karena yang namanya amanu itu beriman. Apa artinya iman? Al-iman wal ilmu. Iman itu ilmu, makanya lalu ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Al-iman huwal yaqin. Iman itu ya yakin, dan yakin itu diawali dengan ilmu. Imbah ini ilmu hanya kau beramal, kada kau beramal maka ada ilmunya. Lalu diawali terus lawan amanu hanya wa amilus shalihat. Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui tidak bermaaf, berdoa, minta ridha, minta halal dunia akhirat.